Serius, ini benar-benar kepiting atau mainan? Mari pulang pakai sepeda listrik yuk! Hai hai, kali ini seperti biasa aku mau pergi cari kerang lagi bersama suamiku dan di sini dia udah prepare banget pakai baskom dan sepatu bootnya. Dan kali ini kita pergi cari kerangnya di tempat biasa aja karena deket dari rumah, jadi kita pakai sepeda listrik aja. Kalau pergi pagi-pagi ke laut kayak gini, udaranya masih seger banget dan itu lihat pintu-pintu orang aja belum ada yang kebuka karena ini masih pagi banget. Dan ini kita udah nyampe di pantai, langsung saja kita mau parkir sepeda listrik dulu. Setelah parkir sepeda listrik, aku langsung masuk ke laut dan menuju ke tempat nyari kerangnya. Akhir-akhir ini aku seneng banget nyari kerang di sini karena surutnya itu kering banget. Dan tentunya nggak cuman aku aja, kalian lihat tuh segerombolan orang lagi nyari kerang, apalagi ini kan weekend kan, jadi rame banget di laut ini. Baru masuk laut aku nemu yang cantik-cantik. Aku nggak percaya banget kalau ini bener-bener kepiting karena warnanya itu cantik banget, perpaduan warna biru dan orange gitu. Karena memang ini baru pertama kali aku lihat kepiting yang cantik kayak gini. Biasanya tuh kepiting yang warna hitam atau nggak abu-abu. Tapi kalau ini warnanya cantik banget kayak mainan-mainan gitu. Nah, karena kepitingnya nggak bisa dimakan, nggak bisa dipelihara, jadi aku lepas lagi deh. Dan kalian lihat setelah dilepas dia langsung masuk lagi dong ke dalam pasir. Ya udah lanjut, karena tujuan kita ke laut ini untuk mencari kerang, jadi langsung saja ini kita cari kerang dulu di pinggir-pinggir ini. Kita nyari kerang bulu dulu. Dan untuk mencari kerang bulu ini adalah spesialis suamiku, jadi dia yang garuk-garuk tanah kayak gini. Dan aku baru tahu ternyata di pinggir laut ini ada kerang juga dan banyak banget kerang-kerang bulunya. Karena biasanya kalau aku nyari kerang langsung ke tengah laut, nggak di pinggir-pinggir kayak gini. Dan ini kan aku perginya sama suamiku, jadi dia tahu kalau di sini banyak kerang dan dia nyari kerang bulu dulu di pinggir laut. Jadinya aku nggak ngambil kerang dulu, aku lihat dulu gimana sih caranya dia ngambil kerang-kerang bulu ini, supaya nanti kalau aku pergi sendiri ke laut, aku tahu gimana sih cara ngambil kerang ini dan gimana ciri-ciri tempat yang banyak kerang ini. Jadi kalau di laut ini emang paling banyak kerang bulunya di pinggir dan di tempat rumput-rumput kayak gini. Sementara kalau di tengah lautnya mungkin banyak kerang juga tapi nggak kelihatan karena banyak rumput-rumput. Karena biasanya kalau aku nyari kerang di tengah laut, aku nemu 1-2 aja kerang bulu, itu pun besar-besar. Tapi ada juga yang nyari pakai alat gitu, dia dapat banyak juga kok di tengah laut dan besar-besar juga. Jadi karena kita nggak punya alat, makanya kita nyari aja di pinggir-pinggir laut kayak gini dan banyak-banyak juga walaupun kecil. Dan kali ini aku cuma jadi tukang-tukang pungut kerang dan suamiku tukang carinya. Dan kalian lihat tuh, satu tempat aja bisa dapat segini loh walaupun kecil-kecil. Lumayan kan buat makan. Ayo, siapa di sini yang kayak aku suka banget sama kerang bulu ini? Kalau kalian pasti senang makannya aja, nggak senang nyari. Gak cuma diajarin nyari kerang aja, ini suamiku juga memperlihatkan sarang kepiting yang kayak laba-laba gitu. Tuh kan kalian lihat, ini kepitingnya mirip banget sama laba-laba dan aku baru pertama kali lihat kepiting kayak gini. Kalau kalian baru pertama lihat atau udah sering lihat, komen di bawah ya. Dan aku juga nemu buah ini, aku kira buah cabai panjang besar hijau gitu, ternyata buah bakau. Nah, karena barusan aku udah belajar tuh gimana cara nyari kerang bulu dari suamiku dan sekarang ini aku nyoba juga buat nyari. Dan aku mulai ngubek-ngubek di bawah pasir dan rumput, ternyata dapet dong, tapi bukan kerang bulu, tapi ini kerang yang kuning gitu. Dan aku dapat lagi dong kerang bulunya walaupun ukurannya agak kecil ya. Ih, senengnya nemu lagi dong. Karena udah banyak dapat, jadi aku nyari-nyari lagi tuh dan dapat lagi. Ternyata satu tempat ini dapatnya banyak juga ya. Tuh kan dapat lagi walaupun ukurannya tuh nggak besar-besar, tapi seneng banget kalau dapat kerang bulu. Gimana nggak seneng, coba tuh lihat, sekali nyoba aja udah dapat segini banyaknya. Baru sebentar aja kita di laut ternyata udah dapat segini dong kerang bulunya. Karena sekarang air laut tuh pasangnya cepat, jadi aku mau pergi ke tengah laut dulu buat nyari kerang yang lain. Dan aku tiba-tiba nemu mata kerang dong, dan ini kerangnya muncrat. Nah, ini dia saatnya untuk menggunakan tongkat saktiku untuk mencari kerang ini. Kalau kerang ini memang gak ada di pinggir laut, cuman ada di tengah-tengah laut gitu. Kalau kerang ini rasanya itu krenyes-krenyes dan asin gurih gitu. Pantesan suamiku sampai bawa baskom, ternyata enak banget digeret kalau di air kayak gini. Kalau aku sih masih setia sama karung 5 kg itu. Lihat kan, kalau di dalam air emang banyak banget kerang kayak gini tuh, tinggal dipilih-pilih aja kalau musim hujan kayak gini. Dan ukurannya emang besar-besar, kalau yang kecil nggak kita ambil. Karena air laut udah mulai pasang, kita balik arah lagi untuk jalan pulang. Tapi tiba-tiba suamiku manggil untuk meminjam tongkat saktiku. Lalu dia menancapkan ujung tongkat ke dalam air. Aku kira apa? Ternyata dia ngambil cumi dong. Ini cumi yang cumi punggung gitu, yang ukuran kecil tapi ya. Ya udah sampai sini dulu karena kita udah mau pulang. Sampai jumpa di vlog nyari kerang berikutnya. Bye bye.